Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Padang Panjang sepekan. Dari Comment Center bersama saya Sinta Kurnia, inilah berita pertama. Tawalib Gunung menggelar Andalas Santri Camp sebagai peringatan usianya yang ke-1 abad. Pada kegiatan tersebut juga ditampilkan tarian kolosal hasil kolaborasi peserta dari berbagai daerah. Wakil Wali Kota Asrul yang membuka secara resmi acara ini dalam sambutannya menyampaikan dukungan atas kegiatan yang diikuti lebih kurang 399 santri, termasuk para pendamping ini, dan berharap kegiatan ASC dapat menumbuh kembangkan pengetahuan dan karakter santri. Kepala Kantor Kementerian Agama Alizar dan pimpinan Tawalib Gunung Ustadz Muhammad Mahfuz Mustia mengatakan, tema merajut ukhuwah untuk NKRI kuat bermartabat pada acara tersebut merupakan tema yang bermakna, sangat dalam dan relevan, senyawa, seinti dengan pondok pesantren. Kegiatan Andalas Santri Camp yang akan berlangsung selama 4 hari ini dibuka dengan tarian kolosal hasil kolaborasi seluruh peserta dari berbagai daerah. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta berharap Pondok Pesantren Indonesia memiliki andil yang besar dalam banyak hal baik untuk pendidikan dan penyebaran Islam, dari santri untuk NKRI, bersama-sama wujudkan Indonesia yang kuat dan bermartabat. Pemirsa, setelah digelar selama 2 hari, Panggung Publik Sumatera yang kelima yang menyuguhkan karya seni terbaik selesai dihelat dan resmi ditutup oleh Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran. Saat penutupan panggung seni yang dipusatkan di stasiun kereta api Padang Panjang itu, disuguhkan pula beberapa penampilan seni pantomim dengan tema romantisme di stasiun kereta api. Teater Sakata kolaborasi dengan seniman Dede Dablo dan Della Nasution, penampilan tari eksperimental oleh Susas Rita Lorafianti, berkolaborasi dengan musik Galui Sirompa Grup Talago Buni, serta penampilan instrumen musik noise oleh Avantgarde Dewan Gugat. Salah seorang seniman, Susas Rita Lorafianti, menuturkan, kegiatan seni ini menjadi salah satu kegiatan untuk memasyarakatkan seni di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Wako Fadli saat menutup PPS 5 mengatakan, kegiatan dari Teater Sakata turut memeriahkan kegiatan kesenian di Kota Padang Panjang, khususnya saat MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Untuk menunjang kegiatan para seniman di Kota Padang Panjang, Wako Fadli mengatakan, Pemko melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata siap berkolaborasi dan bekerja sama dalam menyukseskan setiap kegiatan di Kota Padang Panjang. Tentunya kegiatan dari Sakata Group ini cukup memeriahkan ya, pentas-pentas khususnya kesenian di Sumatera Barat bahkan nasional. Jadi saya berbicara dari 2013, 14, 15, vakum 5 tahun, sekarang alhamdulillah ada lagi. Pemirsa, upaya Pemko Padang Panjang untuk mewujudkan kota sehat melalui Dinas Kesehatan berbuah manis. Ini dibuktikan dengan diterimanya 3 penghargaan sekaligus oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul. Penghargaan yang diterima yaitu Swasti Sabha Wistara tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan, penghargaan Kota Sehat Stop BABS Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM dari Provinsi Sumatera Barat, dan penghargaan atas partisipasi dalam mengikuti verifikasi KKS tahun 2021 dari Gubernur Sumatera Barat. Piagam diserahkan langsung Wakil Gubernur Audi Joinaldi kepada Wakil Wali Kota Asrul dalam kegiatan penganugerahan penghargaan Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional provinsi Stop BABS STBM Award Kamis 25 November 2021 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. Wagub Audi mengapresiasi Kota Padang Panjang yang menjadi satu-satunya kabupaten kota di Sumatera Barat yang lolos verifikasi KKS Swasti Sabha Wistara tingkat nasional tahun 2021. Sementara itu, Wawako Asrul berharap penghargaan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan, sehingga di Padang Panjang masyarakatnya dapat dikategorikan sehat semuanya. Padang Panjang sudah meraih Swasti Sabha Wistara yang kelima kalinya pada tanggal 3 November 2021. Selamat kepada pemerintah daerah Kota Padang Panjang. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih kepada Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Sujuk, Kota Pariaman. Kota Padang Panjang yang berbanyak menerima penghargaan dan tentunya ini perlu
menjadi catatan kita dan perlu dipertahankan. Intinya masyarakat Padang Panjang bersama dengan 40 kota lainnya, penduduknya atau masyarakatnya sudah punya akses 100% untuk tidak buang air besar sembarang lagi. Didampingi Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Mesra kembali menyalurkan bantuan pokok-pokok pikiran atau pokir kepada warga Kota Padang Panjang. Bantuan kali ini berupa 400 ekor ayam kampung unggul Balitbang atau KUB kepada 16 kelompok wanita tani plus pakan ternak, serta alat mesin pertanian berupa mesin pompa air kepada 23 kelompok tani yang diserahkan secara simbolis oleh Mesra didampingi Wali Kota Fadli Amran Jumat 16 November 2021 di KWT Mekarsari, Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Mesra berharap bantuan kepada 16 KWT bernilai 800 juta rupiah serta 300 juta rupiah untuk 23 kelompok tani ini bisa bermanfaat bagi para petani. Di tahun 2022 nanti akan diupayakan bantuan mesin potong rumput untuk 36 kelompok tani. Sementara itu, Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi bantuan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Sumbar tersebut dan turut mengajak para generasi muda untuk melirik sektor pertanian yang didukung inovasi dan teknologi. Menteri Perdagangan akan menyerahkan Sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk pasar rakyat Kota Padang Panjang di 8 Desember mendatang. Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan RR Diah Palupi saat pertemuan di Balai Kota Padang Panjang Kamis 18 November 2021 menyampaikan ada 7 daerah yang akan menerima sertifikat SNI ini. Salah satunya Kota Padang Panjang yang nantinya akan menjadi tempat utama penyerahan sertifikat SNI. Dia menambahkan, Pasar Padang Panjang telah memenuhi persyaratan untuk SNI pasar, di antaranya menjaga kenyamanan pengunjung, gang setiap pasar berjarak 1 meter, zona kering, zona basah yang jelas, dan ada pos tertib ukur. Sementara itu, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan apresiasi dan meminta semua pihak terkait menyiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan Menteri Perdagangan. Tujuan utama dari pasar bukan hanya SNI, melainkan bagaimana SOP dalam mengelola pasar sesuai dengan SNI. Ini yang harus dicapai dan diperbaiki. Kepala Disperdakop UKM Arpan berharap dengan adanya SNI, kebersihan, keamanan, sarana dan prasarana dapat lebih ditingkatkan karena SNI setiap tahun akan dievaluasi pihak terkait. Konsep pasar kuliner Kota Padang Panjang menginspirasi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Bahkan Pemko Sungai Penuh mengadopsi konsep penataan pasar kuliner berhawa sejuk ini. Disambut Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Padang Panjang Irian Syah Tanjung, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Zulkifli, Kadis Perdakop UKM Arpan, dan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperdakop UKM Romi Arahman. Rombongan Pemko Sungai Penuh Provinsi Jambi datang ke Kota Padang Panjang untuk mempelajari bagaimana cara pengelolaan dan penataan pasar yang baik. Asisten Ekonomi Pembangunan Setdako Sungai Penuh Herman mengatakan, pihaknya sudah menata pedagang kuliner di Sungai Penuh untuk fokus di satu titik pasar kulinernya. Untuk tenda, listrik, dan wifi juga disiapkan, serta ditambah pungut sewa. Tindak lanjut dari penataan pasar kuliner di Sungai Penuh adalah mengenai retribusi pasar sebagai sinkronisasi kewajiban pedagang untuk pembangunan daerah. Hal inilah yang akan dikomunikasikan dengan Pemko Padang Panjang. Menyusul masuknya Kota Padang Panjang dalam nominasi 3 besar keterbukaan informasi badan publik kategori kota, Wali Kota Fadli Amran mempresentasikan keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang melalui Zoom meeting di hadapan tim panel Komisi Informasi Sumatera Barat. Tim panel yang terdiri dari Arif Yumardi, Adrian Tuswandi, Khairul Jasmi, dan Asri Naldi yang secara bersamaan juga menilai Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan. Wako Fadli menyampaikan komitmen, koordinasi, dan inovasi yang ada untuk membangun kota cerdas berbasis informasi teknologi guna mewujudkan keterbukaan informasi di Padang Panjang sebagai kota kreatif dan inovatif. Beberapa inovasi yang dimiliki diantaranya Comment Center dengan layanan call center 112, Rumah Aspirasi atau Lapor Wali,
dan aplikasi Ultimate Daily of Application atau UDAJAN. Hadir mewakili Kota Padang Panjang, Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim, Kabid Informasi Komunikasi dan Publik Diskominfo Mariulis Max, dan Kasih Pengelolaan Informasi Publik Hari Sulistyo di The ZHM Premier Padang yang turut memberikan pemaparan di hadapan tim panelis. Penyampaian presentasi ini merupakan tahapan akhir dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2021. KI Sumbar akan menyerahkan anugerah keterbukaan informasi yang dijadwalkan awal Desember nanti. Dan ini kami mempercayai bahwasanya adalah sebuah bentuk komitmen baik dari kepala daerah dan juga institusi pemerintahan ini sendiri. Seluruh program, contohnya program-program prioritas di Kota Padang Panjang, apakah itu beasiswa, apakah itu Padang Panjang cerdas berintegritas, tentang bagaimana kita anti korupsi, kolusi, nepotisme, saya rasa hanya omong kosong ketika informasi-informasi tidak disampaikan kepada masyarakat. Kalau yang menanyakan informasi melalui lapor wali itu setahun ini ada 35 orang, kemudian melalui rumah aspirasi ada 26 orang, kemudian melalui WhatsApp ada 8 orang, kemudian yang 112 itu rata 4 sehari, Pak. Rekor terbesar itu ketika pelaksanaan TKI kita punya konten sampai 43 konten sehari. Sehingga kami sebagai redaktur pelaksana konten itu pulang sampai jam 2:30 untuk memenuhi keinginan masyarakat, keinginan masyarakat tentang informasi apa saja yang terjadi ketika pembukaan TKI itu. 5,5 semua informasi. Itu dijawab dengan baik, ya, secara korespondensi. Semuanya terjawab dengan baik dan kebetulan yang terakhir adalah pemohon terhadap jumlah vaksin tahap 1 dan 2. Jadi kita terbuka untuk itu, Pak. Dalam tahapan penilaian untuk acara Innovation Government Award tahun 2021 yang diadakan oleh Litbang Kemendagri, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran memaparkan keunggulan berbagai inovasi yang dimiliki pemerintah Kota Padang Panjang. Di hadapan PLH, Kepala BPP Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Wali Kota Fadli Amran memamerkan berbagai inovasi unggulan yang dimiliki, seperti Semarak Desa Wisata Kubu Gadang, Smart Water Management System, Publis atau perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan Rachel, Remote Area Community Hotspot for Education. Padang Panjang memiliki moto Padang Panjang Balomba Inovasi dengan tagline sebagai penyemangat adalah berinovasi atau tersisih. Tagline yang menyiratkan sebuah pilihan yang tegas bahwa berinovasi adalah sebuah keniscayaan untuk memenangkan kompetisi di masa depan. Jumlah inovasi yang dilaporkan dalam Innovative Government Award 2021 sebanyak 89 inovasi. Terdiri dari 16 inovasi tata kelola pemerintahan, 7 inovasi kewenangan daerah, dan 66 inovasi pelayanan publik. Wako Fadli optimis, inovasi unggulan Kota Padang Panjang sangat memungkinkan untuk direplikasi dan diaplikasikan instansi atau daerah lain. Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah menyebutkan, DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah, komit dan mendukung inovasi daerah. Salah satunya dengan kehadiran pimpinan DPRD dalam penilaian ini. Inovasi Desa Wisata Kubu Gadang lahir dari kreativitas generasi muda Kubu Gadang untuk mengenalkan keindahan alam serta nilai-nilai adat dan tradisi. Inovasi Smart Water Management System adalah aplikasi pintar yang dibangun dan dikembangkan oleh PDAM Padang Panjang. Inovasi Publish atau perpustakaan berbasis inklusi sosial diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang sebagai upaya pengembangan literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Ide inovasi Rachel, Remote Area Community Hotspots for Education, muncul dari permasalahan di tengah pandemi COVID-19. Guna membentuk kepengurusan baru Forum Anak Kota Padang Panjang periode 2021-2023, seleksi terbuka tahap akhir digelar di Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau. Dari 89 orang yang terseleksi di tahap sebelumnya, akan dipilih kembali 35 orang anak yang terdiri dari para pelajar tingkat SLTP dan SLTA untuk kepengurusan tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Osman bin Nur, yang membuka acara tersebut menyampaikan,
Forum Anak hendaknya menjadi ajang kreativitas serta dapat menyuarakan aspirasi anak. Osman juga mengapresiasi pengurus Forum Anak di periode sebelumnya, yakni tahun 2019 hingga 2021. Dan setelah terbentuknya Forum Anak di tingkat kota, Osman meminta Forum Anak dapat terbentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pemirsa, dalam acara Anugerah Hafiz Al-Quran, Basnas Kota Padang Panjang menyerahkan reward kepada anak-anak yang mampu melewati tes hafalan Al-Quran 1 hingga 5 juz. Pemberian reward ini diselenggarakan Selasa 23 November 2021 di Masjid Islamic Center. Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi serta meminta kegiatan yang bertujuan memotivasi anak-anak untuk mencintai Al-Quran ini dapat terlaksana secara rutin. Apresiasi juga turut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Alizar. Menghafal Al-Quran menurutnya membuat seseorang bisa menjadi cerdas. Hampir semua penghafal Al-Quran merupakan anak-anak pintar dan berprestasi di sekolah. Sementara itu, Ketua Basnas Samsywarni mengatakan akan mengemban amanah terkait program pemberian reward para penghafal Al-Quran ini. Adapun reward yang diberikan, hafalan 1 juz mendapatkan Rp350.000, 2 juz Rp500.000, 3 juz Rp750.000, dan 5 juz sebesar Rp1.000.000. Yang terbaik di masing-masing kategori akan diberikan sertifikat oleh Wako Fadli pada hari jadi kota nanti. Pertama, Kota Padang Panjang secara resmi kita buka. Pengurus DPW Gebu Minang Sumatera Barat mensosialisasikan program kerjanya di bidang ekonomi syariah berupa metode abadi komunitas kepada Pemko Padang Panjang. Pengurus Gebu Minang John Dalton Sutansati memaparkan gerakan menabung dana abadi komunitas yang mengkombinasikan antara mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Metode dana abadi komunitas pada hakikatnya adalah gerakan untuk menanamkan rasa gemar menabung pada ASN, siswa, dan masyarakat umum dalam rangka melatih diri untuk disiplin dalam pengelolaan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mensejahterakan komunitas tersebut. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Irian Syah Tanjung menyebutkan perlu sosialisasi yang masif lagi kepada banyak pihak agar program ini bisa dipahami. Hal senada juga disampaikan Asisten 1 Setdako Syahdanur yang merasa perlu sosialisasi secara bertahap mengenai konsep gerakan menabung komunitas ini. Ada kekuatan luar biasa jika konsep ini bisa terwujud. Pemirsa, organisasi Minang Indo Jalito Peduli menyerahkan bantuan 150 mukena kepada warga kurang mampu yang diterima oleh Ketua TP PKK Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran. Bantuan tersebut diserahkan Ketua Indo Jalito Peduli Asri Asgani bersama rombongannya di Rumah Dinas Wali Kota Jumat 19 November 2021. Sejak organisasi Minang Indo Jalito Peduli berdiri sampai saat ini, tiap tahunnya selalu memberi bantuan ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat. Sebelumnya, Indo Jalito telah memberikan bantuan sunatan massal, bantuan bedah rumah, dan lain sebagainya. Sementara itu, Dr. Dian mengapresiasi Indo Jalito yang telah memberikan bantuan kepada Kota Padang Panjang setiap tahunnya. Dian berharap bantuan tersebut bisa merangkul lebih banyak orang-orang mampu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Padang Panjang. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Kami menghimbau bagi warga yang belum divaksin agar segera divaksin, karena vaksin terbukti ampuh hingga 70% mengurangi penularan virus COVID-19. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.